Shalom. Shalom. Adik-adik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Nah, kita bersyukur walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, namun hari ini kita masih tetap bisa beribadah. Amin. Untuk itu adik-adik, sebaiknya kita lebih sungguh-sungguh untuk mencintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, saat ini kita siapkan hati kita siapkan pemikiran kita, semuanya kehidupan kita siapkan untuk kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita, Bapa-Ku datang padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih pelihara kami dan Tuhan masih menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini. Tuhan berkati guru-guru yang ada, dan Tuhan berkati semua anak sekolah minggu yang ada dimanapun mereka berada. Saat ini ya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Amin. Halo. Shalom semuanya. Shalom. Anak-anak, pagi hari ini kita ditemani sama Kak Ella. Halo. Ya, anak-anak, masih ada sukacita nggak untuk memuji nama Tuhan pagi hari ini? Yes. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi.
lagi ya, seperti pujian yang akan kita nyanyikan pagi hari ini. Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalam lautan, dan seindah-indahnya pelangi, tapi lebih indah kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik serius di dalam mengikuti firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Membuka Hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
kita akan berdoa. Nanti doa ini akan dibawa oleh Kak Daud. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah bermazmur kepada Tuhan. Kiranya segala pujian kami, mazmur kami, semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan keseriusan di dalam kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadi anak yang baik, anak yang mencintai Tuhan, anak juga yang mencintai orang tua. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Adik-adik, tahu nggak? Hari ini adalah hari salah satu hari yang bersejarah bagi umat Kristen. Adik-adik ada yang tahu hari ini hari apa? Nah, hari ini adalah hari Pentakosta. Nah, tahu apa itu Pentakosta? Nah, adik-adik kalau baca Alkitab, adik-adik akan menemukan tentang hari Pentakosta, yaitu di mana hari Tuhan Yesus menyatakan janjinya, yaitu Dia memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada waktu itu, dan mereka menerima Roh Kudus, dan dengan menerima Roh Kudus mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita akan pelajari hal ini ya. Nah, kita akan melihat kembali bahwa sebelum Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, artinya sewaktu Dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia berkata, aku akan pergi. Nah, jadi Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid. Tapi Dia berkata, kamu tidak perlu khawatir. Murid-murid pada saat itu lagi bingung. Oh, Tuhan Yesus nanti pergi. Tuhan Yesus itu kan guru kita. Kita selalu ikut Dia. Kita selalu bersama-sama dengan Dia. Nanti kalau Tuhan Yesus tinggalkan kita, bagaimana nasib kita? Siapa nanti yang akan kita ikuti? Siapa nanti yang jadi guru kita? Nah, Tuhan Yesus tahu itu. Sebab itu Tuhan Yesus katakan tidak perlu khawatir. Dia, Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong. Ya, adik-adik, nanti adik-adik baca itu di dalam kitab Injil. Kakak tidak sengaja tidak sebutkan karena nanti ada sesuatu untuk adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan Dia akan menjanjikan seorang penghibur, atau juga bisa dikatakan seorang penolong atau penolong yang lain. Nah, kita melihat bahwa penolong yang lain ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus bukan untuk semua orang, tetapi hanya kepada orang-orang percaya. Nah, adik-adik termasuk orang-orang percaya atau enggak? Nah, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima Dia, maka kita akan beroleh janji Tuhan Yesus ini, yaitu penghibur atau penolong untuk kita. Nah, kita lihat sama-sama ya. Kakak ingin ajak adik-adik sekalian, kakak akan bacakan satu ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama kakak akan bacakan ya. Nah, nanti adik-adik baca bisa ini mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tapi kakak akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Nah, di sini ketika tiba-tiba, kakak bacakan perikopnya dulu, Pentakosta. Adik-adik ingat tadi yang kakak katakan, Pentakosta adalah hari Allah atau Tuhan Yesus menyatakan janjinya, yaitu memberikan seorang penolong atau seorang penghibur. Di sini Pentakosta ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, jadi semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Pada waktu Yesus mau terangkat ke surga, Dia mengatakan kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid waktu itu, kepada pengikut-pengikutnya waktu itu, Dia katakan, kamu jangan kemana-mana dulu. Kamu tetap dulu di Yerusalem. Tinggal dulu di Yerusalem. Karena
Tuhan Yesus akan menyatakan janjinya, Dia akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur. Nah, di sini kita bacakan, kakak akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan mereka duduk. Di mana mereka duduk? Nah, adik-adik, jadi pada waktu mereka sementara berkumpul, mereka sementara memuji Tuhan, mereka sementara berdoa, mereka sementara menyembah, tiba-tiba terdengar seperti tiupan angin yang sangat kencang. Di situ dikatakan angin itu seperti memenuhi rumah itu. Nah, setelah itu yang selanjutnya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi pembacaannya sampai di situ. Adik-adik perhatikan di situ, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, jadi pada waktu itu penyataan Roh Kudus itu seperti kelihatannya itu seperti lidah-lidah nyala api, dan hinggap di atas semua orang-orang percaya waktu itu yang berkumpul di situ, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini hal yang luar biasa adik-adik. Misalnya Kak Olpi ini orang Indonesia, Kak Olpi tiba-tiba berbicara dalam bahasa Spanyol, Kak Olpi tiba-tiba berbicara dalam bahasa Inggris, Kak Olpi tiba-tiba berbicara di dalam bahasa Yunani. Nah, seperti itu yang dialami oleh murid-murid waktu itu. Sehingga banyak orang waktu itu yang datang melihat, oh kenapa, ada apa ini kok rame-rame. Terus ada orang yang dari luar, orang Israel, terus dia bilang begini, loh ini kan orang Israel loh, kenapa dia berbicara dengan bahasanya saya? Ini saya kan orang, misalnya orang Indonesia, saya kan misalnya di situ ada adik-adik baca, ada orang Roma, ada orang Arab, ada banyak orang waktu itu. Kenapa mereka berbicara dalam bahasa Roma? Kenapa mereka berbicara dalam bahasa Yunani? Nah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Adik-adik tahu apa yang mereka ceritakan waktu itu? Apa yang mereka katakan waktu itu? Nah, mereka menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mereka menceritakan bahwa Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang sudah rela menderita mati dan bahkan disiksa hingga dia mati, dan tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dan setelah dia bangkit dia terangkat ke surga. Nah, inilah yang diceritakan oleh murid-murid, bahwa Allah sudah menyelamatkan semua orang. Kalau kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Nah, saat ini adik-adik, yang menjadi pelajaran buat kita adalah, adik-adik kita semua, kakak yakin bahwa adik-adik juga ingin dipakai Tuhan, bukan? Nah, adik-adik kalau ingin dipakai Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh ketika kita berdoa. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sehingga dengan demikian Allah atau Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Ketika kita yakin bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita, dan kita harus sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, supaya semakin kuat Roh Kudus di dalam kita, dan kita beroleh sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ketika Roh Kudus turun ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita akan beroleh keberanian dan kita akan beroleh hikmat, sehingga kita bisa menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita menceritakan tentang karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, supaya melalui itu semua banyak orang yang diselamatkan.
Adik-adik tahu bahwa betapa berharganya satu orang di mata Tuhan. Kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, adik-adik akan menemukan bahwa ketika satu orang diselamatkan, seluruh surga akan bersuka cita. Nah, jadi kalau adik-adik bisa bersaksi dan di dalam kesaksian adik-adik ada orang yang percaya, maka adik-adik sudah membawa sukacita yang luar biasa, sukacita yang besar bagi surga. Nah, oleh sebab itu, hal ini adalah hal yang sangat Tuhan inginkan di dalam kehidupan adik-adik, baik kakak-kakak juga. Kakak juga terus berusaha supaya bisa semakin kuat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga Tuhan semakin pakai kita. Jadi, hari pencurahan Roh Kudus atau hari Allah menyatakan, Yesus menyatakan janjinya adalah supaya semua orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya semua orang itu beroleh Roh Kudus. Jadi di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tidak hanya memberikan kita kemampuan untuk bersaksi, tidak hanya memberikan kita hikmat untuk bersaksi, tetapi tadi kakak katakan di awal, dia juga menjadi penolong. Dia juga menjadi penghibur untuk kita. Ketika adik-adik susah, ketika adik-adik bersedih, ketika adik-adik di dalam masalah, Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan menghiburkan. Roh Kudus akan menguatkan kita. Untuk itu, inilah yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan Yesus katakan, Dia tidak ingin meninggalkan murid-muridnya seperti yatim piatu. Tidak ada yang diikuti, tidak ada yang diteladani, tetapi Dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, supaya Roh Kudus ini membantu atau menolong dan menghiburkan serta menguatkan murid-muridnya. Dan kepada kita sekalian saat ini, Roh Kudus juga akan menolong kita, Roh Kudus juga akan menguatkan kita, Roh Kudus juga akan menghiburkan kita. Nah, adik-adik perlu tahu apa sih Roh Kudus itu? Kakak kasih tahu, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, jadi Roh Kudus itu juga Allah. Roh Kudus adalah Allah. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita harus semakin hidup baik. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kalau kita berbuat hal-hal yang jahat, Roh Kudus yang diam di dalam kita akan menjadi bersedih. Kalau kita mengatakan hal-hal yang tidak baik, kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, maka Allah atau Roh Kudus yang di dalam kita pun akan bersedih. Oleh sebab itu, Roh Kudus ini akan menjadi penuntun kepada kita, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan. Itu adik-adik, hari ini firman Tuhan kakak sampaikan sampai di sini. Semoga adik-adik bisa memahami, semoga adik-adik bisa menerimanya, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa, kakak punya, seperti tadi di awal kakak katakan, kakak punya sesuatu untuk adik-adik. Tadi kakak sengaja tidak sebutkan tentang penolong atau penghibur yang lain. Nah, sekarang kakak akan bacakan, kakak akan berikan tugas sekaligus memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Nah, saat ini tugasnya adalah cari dan temukan ayat yang menceritakan tentang penghibur yang dijanjikan atau penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, kalau sudah temukan, kalau kelas kecil cukup mencari ayat dan kitab, pasal dan ayat untuk kelas kecil. Misalnya di kitab apa? Misalnya kitab Matius pasal berapa, ayat berapa, dan seterusnya. Cuma itu aja, cuma kitab, pasal, ayat. Nah, untuk yang kelas besar, cari, sudah temukan kitab, pasal, ayat, cari satu ayat untuk dihafalkan di dalam perikop tersebut. Nah, bisa dimengerti ya, untuk kelas besar, cari kitab, pasal, ayat, lalu cari salah satu ayat untuk dihafalkan di dalam perikop tersebut. Jadi, yang kakak maksudkan adalah yang berkenaan atau berkaitan dengan penghibur atau penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kakak kasih clue-nya di dalam kitab Injil. Oke, bisa mengerti ya? Oke, dan seperti biasa tugasnya dibuat di dalam bentuk video, lalu kirimkan
kepada mungkin Tante Michelle, atau juga bisa langsung ke Facebook GPT Lumajang. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami semakin sungguh-sungguh, supaya kami semakin giat di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau telah memberikan Roh-Mu kepada kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, supaya kami bisa memenangkan jiwa, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan membawa sukacita yang luar biasa bagi surga. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua di dalam pendidikan adik-adik sekalian yang ada. Tuhan, Kau memberkati. Tuhan berkati juga guru-guru yang ada supaya semakin semangat di dalam melayani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan apapun yang kami rencanakan ke depannya kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua yang ada. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan semakin memberikan hikmat untuk dapat mendidik anak-anak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk peringatan Hari Pentakosta yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.